Didiklah anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka. Ya, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu cepat di segala bidang, termasuk di dunia pendidikan. Guru dituntut untuk bisa selalu meningkatkan kompetensi diri, sehingga pembelajaran di dalam kelas bisa selaras dengan kemajuan teknologi dan juga minat dan karakter siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nur Aprianti, guru matematika di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hampir sebagian besar siswa akan memilih matematika sebagai mata pelajaran yang paling sulit untuk dipahami atau paling tidak disukai. Ketika mendengar kata matematika, sudah terbayang tuh sulitnya menghitung angka-angka. Kemudian, apalagi kalau sudah bertemu dengan variabel X, Y, Z, dan juga banyaknya rumus yang digunakan dan hal lainnya yang membuat pembelajaran matematika menjadi tidak menyenangkan. Belum lagi, menghadapi masalah umum di sekolah boarding, yaitu perjuangan para siswa untuk melawan rasa kantuknya saat belajar di dalam kelas. Itu semua yang saya rasakan ketika mengajarkan matematika. Dan nampaknya guru-guru di luar sana pun akan mengalami hal yang serupa. Saya punya prinsip bahwa anak-anak harus bahagia dulu belajar matematika. Sehingga saya harus mencari hal-hal menarik apa nih kira-kira yang bisa diterapkan saat pembelajaran. Baik itu metode pembelajarannya, bahan ajarnya, ataupun media pembelajarannya. Di saat anak-anak sudah merasa senang, sudah suka dan tertarik dengan pembelajarannya, maka mereka akan lebih mudah dan terbuka untuk menerima materi yang diberikan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Kalau masalah perkembangan teknologi, barangkali siswa akan lebih canggih dari gurunya sendiri. Sehingga mau tidak mau, kita sebagai guru pun harus lebih melek lagi nih dalam hal teknologi. Permasalahannya, banyak dari kita sebagai guru kadang tidak mau untuk mempelajari teknologi yang kekinian. Alasannya beragam. Ada yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Ada yang merasa sudah tidak punya waktu lagi untuk belajar teknologi dengan berbagai beban kerja yang dimiliki oleh guru dan alasan-alasan lainnya. Padahal, berbicara tentang teknologi bukan berarti kita harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tingkat tinggi kerumitannya untuk dipelajari. Dengan aplikasi yang sederhana saja, yang sudah familiar dengan kita, ternyata bisa kita optimalkan untuk berkreasi membuat bahan ajar atau media pembelajaran yang menarik. Contohnya adalah PowerPoint. Tentunya, bagi kita sebagai guru, sudah tidak asing lagi ya dengan PowerPoint. Nah, saya mencoba membuat media pembelajaran yang sederhana dengan menggunakan PowerPoint, berupa games interaktif dari PowerPoint. Games ini saya gunakan ketika mengajarkan materi persamaan linear satu variabel di kelas 7. Games ini saya beri nama Math Games PLSV. Di dalamnya ada soal-soal kuis PLSV yang harus dijawab. Kemudian akan muncul skor dan juga siswa bisa melihat pembahasan soalnya. Sehingga games ini bisa digunakan untuk belajar mandiri anak-anak juga. Saya rancang games ini seperti aplikasi games pada umumnya. Anak-anak tidak bisa melihat slide sebelum atau sesudahnya. Saat mereka klik filenya, mereka akan langsung masuk ke dalam games, bukan file PowerPoint-nya. Berikut adalah tampilan dari Math Games PLSV.
Math Games PLSV ini saya gunakan sebagai media latihan soal PLSV di kelas untuk anak-anak. Dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, harapannya anak-anak bisa bekerja sama untuk memecahkan permasalahan yang ada, kemudian mereka juga bisa meningkatkan komunikasinya dengan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya dalam menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita belajar matematika, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 2x bagi 2 sama dengan? X. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan? 8. Sehingga diperoleh hasilnya adalah X sama dengan? 8. Semuanya ada 10 soal. Ada 10 soal yang harus dikerjain. Kerjain, silakan berdiskusi di kelasnya masing-masing. Di akhir akan ada skornya. Nanti Bu Evi minta setiap kelompok untuk nyetorin skornya kalian dapat berapa. Setelah itu, buat ngecek kalian benar atau salah, nanti ada pembahasannya. Dicek pembahasannya, kemudian nanti ditulisin bener nggak yang apa yang udah kalian kerjain tadi. Oke? Silakan duduk per kelompok tutor sebayanya masing-masing. Setelah melakukan refleksi di akhir pembelajaran, alhamdulillah anak-anak merasa senang dengan metode latihan soal PLSV ini dengan menggunakan Math Games PLSV. Satu hal yang bisa disimpulkan bahwa kita tidak perlu muluk-muluk menguasai aplikasi yang sulit, karena ternyata dengan aplikasi sederhana seperti PowerPoint, kita bisa menghasilkan suatu karya inovasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, jadi kesan-pesan aku selama main permainan Math Games PLSV ini tuh ada banyak banget. Salah satunya itu aku jadi bisa lebih bekerja sama dengan teman-teman yang lain, terus juga menambah rasa kepekaan kita satu sama lain, rasa empati kita. Games ini juga seru, bikin gak ngantuk. Terus biasanya yang lain tuh tidur, jadi gak tidur gara-gara ini gamesnya seru. Pokoknya gak kalah seru deh kalau dari main game online gitu. Pokoknya seruan game PLSV deh, asli cobain. Yang mau cobain bisa cek di YouTube Bu Evi. Sekian, terima kasih, dadah. Itulah tadi praktik baik dari pembelajaran matematika yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Semoga bermanfaat dan juga semoga praktik baik ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Terima kasih sudah menyimak dan selamat menjadi guru kreatif yang melahirkan karya-karya inovatif untuk pembelajaran yang lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.